Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dialah yang pantas kita puji. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang setia hingga hari kiamat kelak. Bismillah, perkenalkan saya Salman. Izinkan saya untuk membawakan sebuah kisah dalam video ruang bicara kita yang mudah-mudahan saudara dan saudariku sekalian dan khususnya anak pribadi bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa setiap orang bisa memberikan manfaat untuk orang lain tanpa perlu kaya dulu, tanpa perlu memiliki jabatan dulu atau kedudukan dulu. Bismillah. Masing-masing orang memiliki cara unik untuk memberi, tergantung siapa orangnya dan bagaimana kondisinya. Tidak harus seorang itu memiliki kekayaan dulu, tidak harus seseorang itu pintar dulu, tidak harus seseorang itu menjadi pejabat dulu. Siapapun dia bisa memberi kalau hatinya teguh. Disebutkan sebuah kisah nyata di sebuah kawasan pinggiran kota Istanbul. Tempat itu dikenal dengan sebutan Al-Fatih. Di sana ada seorang warga yang dikenal sangat sederhana. Namanya Khairuddin Afandi. Setiap hari Afandi membeli kebutuhan sehari-hari di pasar. Afandi hanya membeli kebutuhan untuk sekedar bertahan hidup saja. Setiap kali dia menginginkan kebutuhan seperti buah, daging, atau manisan, dia selalu berusaha untuk menahan keinginannya. Ia acap kali berkata pada dirinya, "San keyadem," atau dalam bahasa Turki itu yang artinya, anggap saja sudah makan. Setiap ingin sesuatu yang enak, dia selalu menahan dirinya. Setiap kali ia akan membeli sesuatu yang menurut dia melebihi kebutuhannya, ia terus menahan dirinya dan ia terus menyemangati dirinya dengan ucapan "San keyadem." Sisa uang yang tidak dia belikan makanan, yang tidak dia belikan manisan, buah dan sebagainya, dia tabung. Afandi sengaja menabung karena dia ingin membangun sebuah masjid dari jerih payahnya sendiri. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti dengan tahun, hingga tanpa terasa Khairuddin Afandi berhasil mengumpulkan biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keinginannya untuk membangun sebuah masjid kecil yang unik di daerah tempat tinggalnya. Masjid ini dibangun tanpa dinding, tanpa atap, sebagaimana lazimnya masjid biasa yang seperti kita lihat. Masjid ini berbentuk sebuah pagar persegi 4, ditandai dengan 2 menara di sisi depan, di samping kanan dan kiri, sedangkan di arah kiblat itu dibuat seperti mihrab. Khairuddin Afandi yang oleh warga sekitar dikenal miskin itu akhirnya berhasil mewujudkan sebuah cita-cita mulia, yakni membangun sebuah masjid. Sebelumnya hampir tak ada yang menyangka kalau Khairuddin mampu membangun sebuah masjid dari uang tabungannya sendiri. Setelah masjid itu berdiri, warga sekitar merasa penasaran dengan keberhasilan Khairuddin. Mereka bertanya bagaimana cara dia membangun masjid seperti itu. Khairuddin
pun menceritakan bagaimana ia berhemat, terus menyisihkan sedikit demi sedikit uang yang seharusnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diceritakan juga tentang cara Khairuddin membujuk perasaannya dengan ucapan Şanke Yarim, yang dalam bahasa Turki itu artinya anggap saja sudah makan. Setelah mendengar cerita yang sungguh menakjubkan itu, warga sekitar rumah Khairuddin pun menamai masjid itu dengan nama Masjid Şanke Yarim. Masjid itu hingga kini ramai dikunjungi oleh orang-orang yang singgah untuk melaksanakan sholat. Bermula dari niat ikhlas, perjuangan, dan rezeki yang berkah, lalu akhirnya tumbuh sebuah masjid yang berkah. Itulah cara Khairuddin untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Dia memberi dengan cara yang unik. Walaupun terkadang dirinya menderita, walaupun terkadang dirinya sendiri itu kekurangan, tidak banyak orang seperti dia. Insya Allah masjid itu akan menjadi amal jariyah yang akan mendatangkan keberkahan dan pahala bagi dirinya di setiap saat. Sebagaimana dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan kebaikan yang engkau sumbangkan untuk dirimu, maka engkau akan mendapatinya di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya. Masya Allah, sungguh banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Khairuddin Afandi dalam menyisihkan uangnya untuk membangun sebuah masjid. Masjid yang hingga kini masih dipakai, masih bermanfaat oleh orang banyak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari diri saya pribadi. Apabila kebenaran itu mutlak milik Allah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.